Record. Yuk. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Mas. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tapi sebelumnya nama Mas siapa ya? Kok Ibu belum tahu dari kelas berapa juga? Nama saya tuh Afnan, Bu. Saya dari kelas 11 IPS 2. Oh, kelas 11 ya, Mas. Berarti ini masih awal semester genap ya, jadi Ibu baru tahu Mas Afnan nih. Bener, Bu. Masih kelas 11. Ngomong-ngomong, ada apa ya Mas Afnan ke ruang BK? Tapi sebelum konseling ini dimulai, Ibu akan memberitahu untuk kontrak waktunya dulu nih ya. Jadi nanti untuk konseling ada batasan waktunya nih, yaitu dari 10 sampai 15 menit. Nah, karena waktu yang singkat ini, jadi Mas Afnan manfaatkan waktu sebaik-baiknya ya Mas. Lalu apabila waktunya tidak cukup, bisa dilanjutkan di lain hari. Apakah Mas Afnan sepakat? Baik, Bu. Saya sepakat. Oke, baik. Silahkan, Mas Arman. Gini, Bu. Jadi, saya mau cerita nih sebelumnya. Seminggu yang lalu, orang tua saya tuh bilang kalau kami sekeluarga itu mau pindah keluar kota, Bu. Nah, rumah yang di sini tuh mau dijual. Nah, secara otomatis juga saya dipaksa untuk pindah sekolah juga. Saya bingung Bu rasanya di sini sekarang. Saya juga kurang setuju sih sebenarnya kalau mau pindah sekolah sekarang. Nah, takutnya tuh nanti kalau pindah sekarang kan akan butuh waktu Bu untuk beradaptasi dengan teman dan lingkungan baru. Lalu apakah Mas Afnan tuh sudah mengatakan hal ini kepada orang tua? Sebelumnya sih kemarin sudah ya Bu, tapi mereka bilang kalau keadaan yang memang mendesak sekali Bu, jadi rumah di sini harus dijual karena emang kebutuhan keluarga sih Bu. Oh, jadi begitu ya, Mas. Lalu apa yang Mas Afnan inginkan nih ketika nanti kalau sudah berada di lingkungan baru? Uh, saya ingin bisa diterima sih Bu sebenarnya sama teman-teman baru, dan saya juga berharap saya mendapat guru yang baik. Tapi yang saya takutkan tuh jika sebaliknya Bu, saya tidak diterima dan tidak memiliki teman baru Bu di sana. Oh, jadi begitu ya, Mas. Jadi gini, coba nih Mas Afnan pikirkan waktu pertama kali Mas Afnan di sini. Mas Afnan kan belum mengenal teman-temanmu nih kan. Namun pada akhirnya kan kamu bisa beradaptasi dengan baik. Lalu bagaimana dulu kamu dapat menyelesaikan diri dengan lingkunganmu? Dulu saya memberanikan diri Bu untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain. Selain itu juga kan mereka dulu belum saling kenal juga kan, jadi kita masih sama-sama malu juga mungkin ya. Jadi begitulah Bu. Selain itu juga saya aktif Bu di beberapa ekstrakurikuler di sekolah. Nah, itu juga menambah teman, menambah kenalan baru Bu di situ. Nah, kalau begitu mungkin kamu tuh bisa menerapkan kembali hal-hal yang Mas Afnan lakukan dulu di sekolah yang baru. Oh, begitu ya Bu. Jadi kalau misalkan nih Ibu membuat skala dari 1 sampai 5, kira-kira berapa ikhlas kamu mengikuti orang tuamu pindah? Maksudnya Bu? Nah, jadi gini, skala 1 itu menunjukkan keadaan terendah. Nah, jadi maksudnya itu kamu tidak ikhlas untuk pindah sekolah. Nah, sedangkan skala 5 berarti menunjukkan kondisi tertinggi nih, yaitu kamu itu benar-benar ikhlas pindah sekolah. Kira-kira kamu berada di skala berapa ya, Mas?
Kalau sekarang sih mungkin berada di skala 2 ya, Bu. Kalau 2 itu keadaan seperti apa? Ya dari yang dikatakan Ibu tadi, Mhm. saya merasa sekarang itu di skala 2, soalnya saya merasa belum cukup ikhlas dan saya masih mencoba untuk berusaha untuk menerima keputusan orang tua saya untuk pindah sekolah ini juga. Oh, jadi gitu. Lalu menurutmu di skala mana kamu merasa cukup ikhlas untuk pindah sekolah? Kalau merasa sudah cukup ikhlas itu mungkin di skala 4 ya, Bu. Kalau 4 itu bagaimana, Mas? Di skala 4 tuh saya akan sudah akan merasa ikhlas dan untuk mengikuti orang tua saya pindah ke luar kota, gitu, Bu. Oke, baiklah Mas Afnan. Jadi gini, apabila setelah ini kamu itu pulang untuk istirahat. Nah, lalu kamu itu tertidur dan bermimpi bahwa kamu itu sudah berada di sekolah barumu. Lalu bagaimana nih perasaan Mas Afnan? Perasaan saya ya mungkin kalau itu bermimpi, saya akan merasa senang, Bu, karena saya mempunyai banyak teman dan guru yang ramah dengan saya, gitu. Lalu itu Mas, bagaimana tuh cara kamu agar mencapai situasi tersebut? Bagaimana ya? Mungkin saya akan mencari tahu informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang akan saya kunjungi ya, Bu, nanti. Nah, kalau saya merasa cocok dan bisa mungkin itu bisa membantu saya untuk menerima perpindahan ini ya, Bu. Udah. Udah? Astagfirullah, maaf ya Mas, tadi terkendala sinyal. Jadi Nggak Ibu apa-apa, kental. nggak apa-apa, Bu. Maaf, Nggak apa-apa emang, maaf ya Mas, sekali lagi. nggak apa Sinyalnya emang susah banget. masalahnya kalau kalau pakai virtual emang gitu kan, Bu, jaringannya. Iya benar banget. Ini lama sekali ya nggak ke sekolah jadinya ya Ya, seadanya saja. Maaf tadi Mas Afnan sampai mana ya? itu, Bu, saya tadi cerita sampai Hmm, saya akan mencoba cari tahu informasi tentang sekolah dan keadaan kota yang akan hmm. saya tuju, begitu, Bu, agar bisa membantu saya menerima perpindahan ini, gitu, Bu. Oke baik. Jika orang tua Mas Afnan itu mengatakan bahwa kamu tuh harus segera beradaptasi di sekolah barumu, kalau demikian apa yang akan kamu rencanakan? Eh, Sebisa mungkin ya, Bu, saya akan terpaksa harus cepat-cepat untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru, agar kondisi kesiapan mental saya itu didukung oleh kenyamanan lingkungan di sana. Oke, lalu apa yang membuat kamu merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Uh, Gimana, Bu, maksudnya tadi? Itu, Mas. Jadi kalau Ibu tuh bertanya tadi ya, lalu apa yang membuat Mas Afni itu merasa tertekan untuk beradaptasi di lingkungan yang baru nanti? Uh, soal Soalnya itu lingkungan baru, Bu. Saya takut itu tidak sesuai dengan harapan saya, Bu. Saya takut Mm-mm. gimana ya? Ya itu emang bakal nggak bakal semuanya sesuai dengan harapan saya. Tapi kan takutnya tuh yang saya takutkan gitu, itu kan keluar dari zona nyaman saya kan, Bu. Ya itu yang membuat saya takut, Bu. Jadi gitu ya, Mas. Nah, kalau gini nih,
kita membuat skala lagi nih ya, seperti tadi, Baik, dari Bu. 1 sampai 5 lagi nih, Iya. kira-kira berapa mampukah Mas Afnan itu beradaptasi di lingkungan baru itu? Kalau untuk beradaptasi sih mungkin di skala 3 ya, Bu. Soalnya saya merasa bisa untuk berkomunikasi dengan lingkungan baru. Untuk mungkin tapi untuk cuman membicarakan hal-hal yang menurut saya penting aja begitu, Bu. Lalu di skala berapa nih Mas Afnan bisa beradaptasi di lingkungan baru? Mungkin di skala 5 ya, Bu. Pada kondisi seperti itu saya mungkin sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan baru, dengan teman-teman baru saya dan eee, mengikuti kegiatan-kegiatan sekolah barusan. Itu untuk saat ini kan, lalu, untuk kemudian apakah ada kemungkinan perasaan terpaksa itu akan berubah? Pelan-pelan saya akan mencoba untuk ikhlas sih, Bu, insyaallah. Oke, baik. Tadi kan Ibu mendengar ya, Mas Afnan itu ketakutan. Lalu untuk ketakutan apa yang akan teman-teman di sekolah barumu nanti? Apakah kamu itu, mau mencoba untuk tidak memikirkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu, dan tetap fokus untuk persiapan UAS nih kan sebentar lagi Mas Afnan mau UAS kan pastinya. Walau apapun keputusan yang ditetapkan orang tua kamu nantinya. Eee, saya insya Allah itu ya, Bu, saya coba akan tetap fokus, Bu, untuk masalah UAS. Oke, baik, anak pintar nih. Nah, karena waktu kita sudah habis dan keputusan orang tuamu itu untuk pindah sepertinya susah kan untuk berubah, karena adanya keperluan mendesak, sepertinya Mas Arman itu harus mempersiapkan diri untuk kemungkinan pindah sekolah. Tetapi Mas Ahnan itu tidak perlu khawatir akan teman-temanmu nanti atau lingkungan baru kamu nanti, karena setiap yang telah kamu bicarakan tadi, kita akan mencoba untuk menghilangkan ketakutan-ketakutan yang belum pasti itu, agar kamu tidak kehilangan fokus saat UAS nanti. Nah, kemudian bila orang tuamu nanti datang kemari untuk mengurus perpindahan kamu, Ibu itu akan mencoba untuk berbicara mengenai hal ini. Semoga mendapatkan keputusan yang baik nanti ya, Mas. Nah, setelah kamu pulang dari sini, mungkin kamu itu bisa nih mulai mencari informasi tentang sekolah dan lingkungan baru itu. Nah, selain itu Mas Afnan bisa Baik ya, Bu, terima kasih ini atas masukannya, saya pokoknya banyak-banyak berterima kasih. Di sini saya dapat masukan-masukan yang banyak dari Ibu yang bermanfaat bagi saya juga, Bu. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama Mas Afnan. Terima kasih juga sudah mau berbagi cerita dengan Ibu hari ini. Dan Mas Afnan juga jangan sungkan-sungkan ya untuk menceritakan lagi nanti. Pastinya, Bu. Pokoknya terima kasih sekali ya, Bu, ini, Bu. Iya, sama-sama Mas Afnan. Oke.